sprint ini dengan tentunya apa yang kita punya kan. Nah, kondisi TKPSDA itu hari ini seperti itu. Kita akan berakhir 1 tahun lagi masa bakti kita. Pertanyaan sederhananya pertama, apa yang sudah kita lakukan, kemudian bagaimana kita mengejar sampai tahun depan, tahun terakhir skema kita, supaya setidaknya betul tadi ada beberapa hal yang memang ada impact lah. Nah, ini menjadi penting untuk kita menyusun strategi di lab terakhir, sprintnya seperti apa gitu kan. Karena kalau tidak tidak terasa kita selesai, kemudian ada yang ganti baru, ada yang udah mundur juga ya. Saya udah 2 kali, ada kemungkinan karena saya harus ke IKN karena ada perintah, jadi kemungkinan nggak akan gabung lagi gitu kan. Atau mungkin jadi anggota DPD nya. Semua banyak wanidenya banyak sopan tunder siapa ya orang ngadukung ngadi kablos dero kumaha Itu asli. oh ya Asli. Jawa banyak wanita halo Kang Topan halo Kang Oni ganti gitu enggak artinya memang mau tidak mau suka tidak suka kita harus membuat skema di lab terakhir ini dengan cara sprint. Nah, menurut saya yang pertama itu tadi kita ada permasalahan antar wilayah, tetapi kita belum pernah mempertemukan para pihak di wilayah itu untuk sama-sama menyelesaikan problematika itu. Yang kita undang dalam Keno itu kan sangat tematik tentang RAT, tentang banjir, tetapi ketika mengintegrasikan semua kepentingan setitarum lah atau dibagi menjadi segmen, misalnya segmen hilir, segmen tengah, segmen hulu, itu kita paparkan problemnya seperti apa, dan itu yang harus kita rekomendasikan di akhir masa jabatan ini. Karena jangan salah, di SK TKPSD itu SK ini di-CC-kan ke para bupati wali kota. Jadi SK kita tahun 2018 itu di-CC-kan ke para bupati wali kota. Di berapa? 12, 13. Nah, jadi maksud saya poinnya lebih dari 13 gitu. Nah, maksud saya poinnya kita itu belum tahu apakah bupati wali kota itu ngeh dengan keberadaan kita. Mereka mungkin belum tentu baca tembusan SK Menteri kan. Dulu pernah periode sebelumnya kita roadshow ya, langsung tanya jawab, walaupun yang kadang-kadang sempat ketemu dengan sekda ya. Tapi setidaknya di masa jabatan kita itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya ketika para bupati wali kotanya dengan keberadaan kita yang memang tugasnya notabene itu mengintegrasikan para pihak di skema Citarum ini, mungkin bupati wali kota juga punya sesuatu yang diharapkan dari kita. Seperti kemarin saya ke Bekasi, komunikasi dengan PJ Bupati Bekasi, itu mereka bilang, oh ada masalah ini BBS begini, ini gini. Nah, itu saya pikir menjadi masukan yang penting bagi kita untuk mengintegrasikan secara lebih besar para pihak itu. Karena fungsi kita gitu. Kalau pengintegrasiannya hanya tematik per sektor-sektor konservasi, dan itu saya pikir itu juga belum semuanya memenuhi target-target dalam fungsi kita, Pak. Jadi menurut saya usulannya Pak Sambas ya, yang pertama itu di 1 tahun terakhir ke depan, salah satu yang harus kita lakukan itu bikin strategi tanda kutip sprint. Yang pertama itu dengan mengunjungi kembali, kalau perlu mengumpulkan para bupati wali kota di tiap segmen, misalnya segmen Bandung Raya atau Citarum Hulu ya, atau Cekungan Bandung, itu kan jelas ada Sumedang, Bupati wali kota,
Bandung Barat. Bandung Barat, 5. Nah itu harusnya kita punya forum itu gitu. Forum itu yang mengundang bupati. Kalau perlu forum itu dibuat sedemikian rupa agar publik bisa berinteraksi. Dan itu fungsi kita sesungguhnya yang paling ya di Pamungkas ini paling gongnya besar gitu. Di segmen tengah ada Bandung Barat, ada Cianjur. Itu walaupun hanya 2 kabupaten tapi itu besar kan. Jadi kita harus pahamkan dulu kepada mereka apa itu segmen hulu tengah itu yang aliran sungainya, aliran airnya itu jatuhnya ke Cirata. Dari mulai Cemeta, Cisokan, kemudian Cibalagung sampai Cikundur. Itu semuanya segmen tengah. Sementara segmen hilir itu ya dari mulai Cibeet, DDA Jatiluhur, Cikau sama Citarum hilir. Sisanya hulu. Nah jadi memang betul dengan 3 waduk ini nggak mungkin kita nyatuin semuanya, tetapi ketika bicara segmen itu lebih baik. Nah, apakah kita punya keinginan untuk membangun 3 segmen itu fungsi koordinasinya, fungsi integrasinya? Kalau iya ya ayo kita usulkan ke Peno, karena Peno ini selama ini kan hanya membahas secara tematik, secara isu-isu, tetapi jarang membahas bagaimana kelembagaan kita. Ya Pak Sambas ya, dulu berapa kali kita mengusulkan kelembagaan TKPSDA itu harusnya disepakati di Peno. Periode sebelumnya itu sempat disepakati ya Pak Dulimat ya. TKPSDA bikin acara, TKPSDA bikin lapangan, itu disepakati di Peno. Nah hari ini kita sangat tidak terasa tiba-tiba di tahun keempat tinggal satu tahun lagi, sudah tinggal 1/5 lagi, tapi tadi kita belum merefleksikan kira-kira berapa sih rekomendasi yang sudah dijalankan gitu kan. Jangan-jangan rekomendasi yang kita buat tidak pernah nyampe, atau kalau nyampe masuk di media saja. Tujuannya kan harus nyampe ke kepala daerah yang bersangkutan kan. Jadi fungsi kita itu sebenarnya hampir mirip kayak kalau di wilayah Citarum itu ya kayak tugas-tugas dulu Pak Denny Jono membangun RIP gitu kan, fungsinya mengkoordinasikan itu. Itu problem yang sebenarnya belum pernah kita selesaikan. Jadi ulangi lagi ya, yang pertama itu bagaimana di tahun yang terakhir itu kita mencoba mengintegrasikan semua kepentingan 13 kabupaten kota yang ada di wilayah Citarum ini untuk minimal ada kesepakatan baru yang, karena kan tadi kesepakatan yang lama itu mungkin udah tidak update lagi kan, dan itu silakan Bupati itu menyampaikan permasalahannya. Contoh seperti yang ada di tadi seperti sini juga yang Bendungan Cibeet ya, saya tadi bilang gitu. Rapat yang dulu Bendungan Cibeet itu ternyata menurut informasi yang beredar hari ini ditunda pendanaannya karena masalah teknis di ED lah, ada konsultan yang berubah dan lain-lain, dan itu oleh Kementerian PU dianggarkan lagi tahun depan. Nah ketika ini berlarut maka tentunya yang kena dampak itu Karawang ya, yang banjir itu daerah Pangasinan Karanggitar itu kan. Jadi hal seperti itu kan harusnya diintegrasikan oleh TKPSDA dan dipercepat prosesnya. Jadi fungsi TKPSDA itu semacam parlemen wilayah sungai, legislatif dan fungsi pengawasan, mendesakkan supaya kebijakan-kebijakan itu lebih cepat dijalankan. Dan menurut saya itu yang harus dilakukan di masa terakhir kita itu. Nah kemudian yang kedua, selain kita mengintegrasikan dengan betul apa yang menjadi tugas kita, itu yang kedua itu bagaimana kita di tahun terakhir itu membuat semacam legacy ya, semacam produk versi periode kita sekarang yang bisa jadi itu akan ajak dan dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti kita ketahui peranan masyarakat sipil di Citarum ini kan banyak, tetapi tidak terintegrasi, tidak terfasilitasi dalam suatu skema wadah koordinasi kan. Harusnya TKPSD itu kan sebagai wadah koordinasi, karena mandat undang-undang itu seperti itu Pak. TKPSD sebagai wadah koordinasi harusnya kan bisa mendetilkan skemanya, bagaimana kita menggalang para pihak
bahasanya macam-macam lah, bisa pentahelik, bisa apapun, untuk bisa berinteraksi, mengawasi dan menjalankan skema-skema pembangunan yang ada di wilayah Sungai Citarum. Nah, kita itu seolah berkutat di pleno, di rapat komisi, di rapat pokja, tetapi gerakan di luar itu seolah tidak berinteraksi dengan kita. Nah, kalau kita punya skema bagaimana membangun interaksi ini, maka itu yang saya katakan sebagai legacy gerakan masyarakat sipil yang dibangun oleh TKPSDA. Kenapa? Karena banyak hal-hal seperti ini yang dilakukan di luar negeri. Contohnya di luar negeri, di Brasil itu komite DAS itu cukup maju dari tahun berapa, tahun 99 Pak. Nah jadi ya bagus juga kalau kita bisa ke Brasil. Nah, jadi membangun gerakan masyarakat sipil di wilayah Sungai Citarum itu tentunya tidak bisa TKPSDA sendiri kan, tetapi butuh mitra. Mitra kita banyak. Ada misalnya Forum Das Citarum, ada Komite Mikrodas yang di Kabupaten Bandung, ada Satgas Citarum. Nah, harusnya masing-masing kelompok ini bersinergi lah, termasuk untuk isu-isu tertentu itu muncul. Misalnya FPRB itu gerakan masyarakat sipil. Kemudian ada forum-forum yang khusus di konservasi. Nah, ini belum pernah kita lakukan, sehingga fungsi TKPSDA seolah kita mewakili masyarakat sipil, ditunjuk oleh SK Menteri, datang ke sini membahas satu dan lain hal, makan snack dan segala macam, tetapi bagi konstituen, bagi gerakan masyarakat sipil itu seolah tidak ada dampaknya. Tetapi itu sudah pernah kita lakukan dalam hal kecil di tempat Abah, coba. Di tempat Abah itu yang banjir itu masyarakatnya, Abah sebagai TKPSDA menggerakkan partisipasi, kemudian kita bahas dan akhirnya TKPSDA mendorong PBWS. Nah, saya pikir dalam skala yang lebih luas tugas TKPSDA itu seperti itu. Jangan sampai kita menyelesaikan masa bakti di 1 tahun ini tanpa ada apa-apa, tanpa legacy. Nah, menurut saya yang kedua yang paling penting itu bagaimana tadi yang pertama kan membangun para pengambil keputusan ya, bupati, wali kota itu harus ketemu, dan kita itu tingkatnya di bawah SK Menteri, layak untuk mengundang bupati. Nah, yang kedua selain aliansi di atas tadi, para bupati wali kota, yang kedua aliansi di bawah, masyarakat sipil, membangun gerakan masyarakat sipil. Saya pikir kalau itu dimulai, itu kita punya banyak inisiatif yang bisa disinergikan. Kalau mau itu Pak Sambasi, tahun depan itu kita jelas arahnya kemana, terlepas dari skema teknis rapat-rapat yang memang sudah diagendakan oleh sekretariat, oleh BBWS gitu kan. Itu yang kedua tentang bagaimana kita membangun demokratisasi masyarakat sipil di wilayah Sungai Citarum. Kenapa? Karena fungsi kita sebagai wadah koordinasi yang oleh Menteri di SK-kan gitu. Jadi kita membangun partisipasi secara lebih luas yang demokratis lah. Nah, yang terakhir menurut saya tidak kalah pentingnya itu bagaimana TKPSDA khususnya kita di Komisi Pengendalian Daya Rusak Air ini melakukan update terakhir terhadap kondisi lapangan. Kita kan nggak mungkin hanya rapat pleno lihat gambar-gambar, tetapi kita tidak pernah ngecek di lapangan. Dulu kita pernah melakukan kunjungan lapangan. Nah, maksudnya bagaimana di 1 tahun terakhir ini kita memperbanyak kunjungan lapangan supaya mendapatkan suatu fakta yang faktual. Jadi pengambilan fakta ini menjadi penting untuk bagaimana kita membuat suatu rekomendasi yang betul-betul sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ada beberapa hal, misalnya di daerah segmen hilir itu ada ternyata problem banjir di Karawang bukan hanya karena adanya luapan Sungai Citarum atau pertemuan antara Cibet dengan Citarum, tetapi kalau kita runut lagi, sudah Cibet itu kan di atasnya itu daerah Cariu, daerah Bogor, termasuk Cianjur sebagian ya.